Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5381. Stephanie Hoffman berkata dengan kekaguman. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda masih dapat mempertahankan wajah tenang dalam keadaan seperti itu. Kamu, perwakilan dari aliansi bela diri negara H, dapat dianggap sebagai reputasi yang memang layak. Harvey York tersenyum dan berkata, karena Anda dan saya sama-sama tahu bahwa pemecatan Edward Oliveira tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak peduli bukti kuat apa yang telah disiapkan Jared Oliveira. Pasti ada kekurangannya. Jika itu masalahnya, saya akan menunggu untuk menamparkan wajahnya. Menunggu kantor polisi. Anda memberi saya penjelasan. Dan mohon saya keluar. Mengapa membuang-buang kartu saya sendiri? Stephanie Hoffman sedikit membeku. Lalu dia berkata dengan penuh arti. Kamu hanya percaya bahwa tidak ada yang bisa menghukummu. Harvey York berkata dengan ringan. Negara kita H adalah negara kerajaan. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Hoffmanmu. Bisakah kamu lebih kuat dari King's Law? Lebih kuat dari pengadilan? Jika kamu bermain sesuai aturan, aku akan bermain denganmu sesuai aturan. Tetapi jika keluarga Hoffman Anda ingin berada di atas hukum raja, maafkan saya, aku akan membiarkan keluarga Hoffmanmu dihancurkan sepenuhnya. Harvey York mengatakannya dengan tenang. Tetapi jantung Stephanie Hoffman berdetak kencang. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa kata-kata Harvey York tidak hanya meledak, tetapi dia benar-benar bisa melakukannya. Tapi segera, dia menertawakan Harvey York lagi. Seorang tahanan belaka. Bahkan jika dia memiliki identitas perwakilan dari aliansi bela diri negara H, apa gunanya ingin menghancurkan keluarga Jinling Hoffman? Aku hanya ingin makan kotoran. Menurut dia, keluarga Jinling Hoffman itu ada apa? Dia berpikir bahwa 10 keluarga teratas hanyalah sebuah pertanda. Setelah mengetahui hal ini, Stephanie Hoffman mengejek Harvey York. Dia mengetuk meja dan berkata dengan dingin, Harvey York, berhenti meniup di sini. Tidak masalah apakah keluarga Hoffman kami mengikuti aturan atau tidak untuk membunuhmu. Titik. Kamu bahkan tidak bisa menyentuh keluarga Hoffman. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan keluarga Hoffman kita. Aku tidak perlu menjelaskan ini padamu. Lagi pula, Xia Zong tidak bisa berbicara es. Harvey York tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya harap keluarga Hoffman Anda benar-benar dapat mematuhi tugas mereka. Kalau tidak, kamu akan ditampar. Jika kamu akhirnya sampai di puncak itu benar-benar memalukan. Kalian yang disebut keluarga besar sangat peduli dengan wajah. Ketika saatnya tiba, aku akan kehilangan muka. Dan aku akan mengejarku lagi. Aku sangat menyebalkan. Harvey York berkata ringan. Stephanie Hoffman cemberut dan berdiri. Terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada Harvey York. Dalam kognisinya, Harvey York menjadi tahanan dan masih berhembus di sini. Dia memberinya kesempatan untuk mengakui kepengecutannya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menerimanya. Kemudian menunggu untuk mati. Ketika dia memasuki penjara, dia akan tahu kesempatan apa yang telah dia lewatkan. Ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu lagi. Harvey York tersenyum. Jangan bawa bubur millet ini karena malu. Beri aku teh pagi ala Hong Kong nanti. Ingat, aku suka bubur
perahu dan roti goreng. Beri kamu setengah jam untuk bersiap. Apakah kamu mengerti? Stephanie Hoffman berhenti sejenak, memandang Harvey York dengan marah, dan berkata, York, apakah kamu menganggap dirimu terlalu serius? Kamu masih ingin makan teh pagi ala Hong Kong? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda menginginkan 3 bintang Michelin? Mata Harvey York berbinar dan berkata, ya, 3 bintang Michelin juga bagus. Persiapkan saja sesuai standar itu. Kau, Stephanie Hoffman terkejut karena marah. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu sebelumnya. Apa? Kenapa kamu tidak bergegas dan bersiap? Aku akan membuatmu terlihat. Stephanie Hoffman ingin menendang Harvey York dengan satu tendangan. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh datang, karena Tuan Muda York menginginkan teh pagi. Siapkan untuknya. Bab 5382. Setengah jam kemudian, meja di ruang interogasi dipenuhi dengan minuman yang mengepul. Dapat dikatakan bahwa klasik dari berbagai restoran teh ala Hong Kong memiliki segalanya. Selain itu, ada berbagai macam teh seperti dancong, puer, tie guanyin dan sebagainya. Di bawah teko pasir ungu yang hangat ada kompor arang kecil yang membuat teh tetap mendidih. Harvey York mengambil sumpitnya sendiri, mengambil sumai, dan mencicipinya dengan hati-hati. Setelah makan dan minum, dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, Harvey York menyipitkan mata pada pria berbaju putih itu, yang tertua dari keluarga Jinling, Araceli Hoffman. Satu-satunya orang yang bisa membuat Stephanie Hoffman, pemimpin kantor polisi Jinling yang baru diangkat, menuruti katanya. Tuan Muda York benar-benar berhati besar. Mereka sudah menjadi tahanan, dan mereka masih bisa makan dan minum dengan tenang. Dalam keadaan pikiran ini, aku tidak sebaik kamu. Araceli Hoffman juga menuangkan secangkir teh dan menyesapnya, lalu berbicara dengan penuh minat. Harvey York berkata dengan enteng, siapa bilang aku tahanan? Saya hanya tersangka. Dalam 48 jam, jika Jared Oliveira tidak dapat menemukan bukti kuat, maka saya bisa keluar. Jadi, apa yang aku khawatirkan? Saya pikir saya di sini untuk liburan. Ngomong-ngomong, ada banyak hal yang terjadi di Jinling baru-baru ini. Jarang bagiku untuk bersih selama 1 atau 2 hari. Yang tidak buruk. Araceli Hoffman tersenyum penuh arti dan berkata, menurut Anda, mengapa Jared Oliveira tidak dapat menemukan bukti yang kuat? Kamu orang yang pintar. Kamu harus tahu. Ada 48 jam. Belum lagi satu bukti kuat. Bahkan jika 10 atau 8, itu dapat dengan mudah ditemukan. Itu tidak menyia-nyiakan usaha sama sekali. Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, jika Anda ingin bermain seperti ini, saya sangat disambut. Selama kamu bisa menanggung konsekuensi dari melakukannya. Kita, Araceli Hoffman tersenyum. Tuan Muda York mungkin salah paham. Masalah ini, keluarga Hoffman kami sama sekali tidak berniat untuk mempromosikannya. Di belakang layar, memang, Anda, Tuan Muda York, adalah duri di mata saya dan duri di daging saya. Selama ada kesempatan, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Tapi masalahnya, saya belum menemukan peluang. Masalah keluarga Oliveira tidak ada hubungannya dengan keluarga Hoffman. Kita, paling-paling, kita akan turun ke tanah dan menambahkan bahan bakar ke api. Harvey York memandang Araceli Hoffman dan berkata perlahan, karena itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Hoffman.
Apa maksudmu dengan berada di sini? Lihat, lelukonku. Pertama, saya akui bahwa saya ingin melihat bagaimana Tuan Muda York kita akan menjaganya setelah dia menjadi tahanan. Araceli Hoffman tersenyum penuh arti. Kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Apa maksudmu? Harvey York mengerutkan kening. Araceli Hoffman berkata ringan. Meskipun Jared Oliveira memiliki ambisi tertentu, dia bertindak lebih santai. Misalnya, dia bertemu Devora Oliveira hari ini. Pada saat yang sama, dia dan Devora Oliveira mengajukan permintaan. Selama Devora Oliveira dapat menyetujui permintaannya, Anda tidak hanya akan dibebaskan, tetapi juga kontrak yang dinegosiasikan oleh keluarga Sunan Oliveira, keluarga tersembunyi ke-6, dan sekte penggabung Jinling akan berlanjut. Semua orang adalah laki-laki. Tuan Muda York harus tahu kondisi apa yang dia bicarakan. Ini saudara perempuan, wanita hamil, dan cinta pertama kami. Tuan Oliveira memiliki selera yang sangat istimewa. Setelah mengatakan ini, Araceli Hoffman mendecakkan lidahnya dengan ekspresi kekaguman. Mata Harvey York sedikit tenggelam, dan dia akhirnya tahu mengapa Araceli Hoffman muncul hari ini. Bajingan ini ada di sini untuk menghukum. Bab 5383. Melihat perubahan ekspresi Harvey York, senyum menyegarkan muncul di sudut mulut Araceli Hoffman. Dia mengambil serbet dan menyeka sudut mulutnya, lalu tersenyum, melihat ekspresi Anda, Tuan Muda York. Saya pikir, kadang-kadang, membunuh hati benar-benar lebih menarik daripada membunuh orang. Tidak heran Tuan Muda York menyukai Zusin. Aku pasti akan belajar lebih banyak darimu di masa depan. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu mengatakan ini di depanku. Jadi kamu tidak takut aku akan menamparmu. Beri aku tamparan. Araceli Hoffman tertawa kecil. Kamu berani. Jika kamu menamparku, maka aku khawatir kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Bagaimanapun, memukul seseorang di tempat ini adalah kejahatan yang sangat serius. Kamu mewakili posisi palsu dari Country Martial League ini. Aku khawatir itu tidak akan bisa menahanmu. Karena itu, Araceli Hoffman meletakkan wajahnya di depan Harvey York dan berkata, sambil tersenyum, ayo, pukul aku. Aku akan meninju wajahmu di sini. Apakah kamu berani? Jika kamu tidak berani, selama kamu, Tuan Muda York, berlutut dan mohon padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan Stephanie Hoffman melepaskanmu. Bagaimana? Dengan itu, Araceli Hoffman tersenyum dan tampak percaya diri. Jelas, Harvey York tidak berani bergerak sendiri. Setelah dia makan sampai mati, Stephanie Hoffman, yang telah berdiri di belakang Araceli Hoffman, juga menatap Harvey York dengan ekspresi mengejek. Bajingan ini menghasilkan 2.500.000 hingga 80.000 yuan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia masih berani menghasilkan uang. Saya khawatir tidak ada pilihan lain selain berlutut. Kan, memikirkan hal ini, Stephanie Hoffman menyaksikan adegan ini dengan penuh semangat. Retak. Pada saat ini, Harvey York melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah. Lalu dia berdiri dan menamparkan dengan backhand. Tamparan. Suara renyah. Sangat renyah. Dengan tamparan ini, Araceli Hoffman, yang menamparkan wajahnya tepat di depan Harvey York, terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Stephanie Hoffman, yang akan menonton pertunjukan, juga membuka mulutnya lebar.
lebar saat ini. Dan wajahnya kusam dan terkejut. Jelas, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York, yang telah menjadi tawanan, berani menyerang Araceli Hoffman. Apakah dia tidak memikirkan konsekuensinya? Setelah beberapa saat, Stephanie Hoffman menyadari bahwa dia memegang senjata api di pinggangnya, menatap Harvey York dan berteriak, "York, kamu berani." Araceli Hoffman juga kembali sadar saat ini. Dia menutupi wajahnya dan menatap Harvey York dengan aneh. Bagaimanapun, dia juga seorang karakter. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam, menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda York, ada sesuatu. Namun, saya khawatir Anda tidak dapat menanggung konsekuensi dari kemarahan Anda. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan sebentar lagi. Cedera ringan sudah cukup untuk menahanmu di penjara selama paruh pertama tahun ini. Ketika kamu keluar, hari bunga lili dingin. Karena itu, Araceli Hoffman hendak berbalik dan pergi. Seorang pria sembrono yang tidak bisa melakukan apa-apa bahkan untuk sementara waktu. Apa yang layak untuk perhatiannya kepada Araceli Hoffman. Stephanie Hoffman pun memandang Harvey York dengan sinis. Bajingan ini awalnya hanya tersangka, tapi tamparan ini mengubahnya menjadi penjahat sungguhan. Tanpa bukti kuat Jared Oliveira, dia sudah mati. Siapa bilang aku harus menghabiskan setengah hari pertama di penjara? Harvey York berbicara dengan acuh. Tak acuh, dia melangkah maju, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Araceli Hoffman. Tamparan ini dibuat olehmu sendiri. Ada 3 orang dan 6 telinga. Dan semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Kamu Araceli Hoffman memintaku untuk bertarung. Aku akan memuaskanmu. Ada apa? Bab 5384. Araceli Hoffman menamparkan telapak tangan Harvey York, lalu menyipitkan mata padanya dan berkata, "Harvey York, apakah Anda punya bukti? Jika Anda dan saya adalah dua pihak yang terlibat, saya khawatir tidak ada cara untuk menjadi bukti. Kan, jika tidak ada bukti, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa saya meminta Anda untuk melakukannya? Apakah menurutmu ada orang yang akan percaya ini?" Harvey York menunjuk Stephanie Hoffman di satu sisi, dan tersenyum kecil. "Bukankah ini saksi?" Araceli Hoffman mengerutkan kening tanpa sadar. Stephanie Hoffman mencibir, "York, otakmu kebanjiran. Kan, aku saksi. Aku tampar." Sebelum Stephanie Hoffman selesai berbicara, Harvey York menamparkan wajah Stephanie Hoffman dengan backhand. "Apakah aku membiarkan Anda berbicara?" Stephanie Hoffman menutupi wajahnya dengan ekspresi tidak percaya. Ternyata, di luar dugaan, dalam keadaan seperti ini, Harvey York bahkan menamparkan wajahnya sendiri. Harvey York melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menepuk wajah Araceli Hoffman pada saat ini, dan berkata dengan ringan, "Kamu tahu identitasku dengan sangat baik. Selain menjadi perwakilan dari Country Martial Alliance League, saya juga Tuan Muda Longman di Aliansi Bela Diri Negara H. Saya benar-benar hanya punya nama, tetapi di Longman, saya adalah sosok yang sangat kuat. Jika Anda ingin mematuhi aturan, saya akan memberitahu Anda aturannya. Tapi jika kamu tidak masuk akal, aku juga bisa bermain tidak masuk akal denganmu. Percaya atau tidak, jika aku keluar dan membunuhmu, keluarga Jinling Hoffmanmu tidak bisa membantuku sama sekali." Tuan Muda Lehner pria Stephanie Hoffman jelas tidak tahu identitas Harvey York.
Pada saat ini, dia menggigil tanpa sadar dan tampak sangat pucat. Araceli Hoffman juga sedikit mengernyit saat ini. Menatap Harvey York dan berkata, Harvey York, apakah kamu benar berpikir bahwa aku takut padamu? Dengan menunjukkan dua identitas tuan muda Longman dan perwakilan dari Country Ha Martial Alliance, Harvey York tersenyum dan berkata ringan, kamu benar-benar tidak perlu takut padaku, tapi saya dengan hormat mengingatkan Anda, apa sebenarnya yang ada di Longman. Kami akan mengurus hal-hal yang Istana Naga tidak berani kelola, dan kami akan membunuh mereka yang tidak berani dibunuh oleh penjara naga. Pertama dipotong dan kemudian dimainkan. Hukum kerajaan disewa. Ini Longman. Sebagai tuan muda Longman. Setelah aku membunuhmu, aku akan mencari bukti kuat apa yang ada di dalam dan di luar. Melupakan sekte kitab suci. Berapa banyak dari bukti ini yang bisa saya temukan? Aku tidak bisa menemukannya. Aku bisa membuatnya juga. Itu yang kamu ajarkan padaku, kan? Tanpa diduga, Harvey York akan menggunakan metode yang sama untuk menghadapi Araceli Hoffman. Ekspresi Stephanie Hoffman sedikit berubah saat ini. Araceli Hoffman berkata dengan ekspresi jelek, Harvey York membalikkan hitam dan putih. Benar dan salah. Tidakkah kamu takut kehilangan wajah Longman? Harvey York tersenyum penuh arti. Membalikkan hitam dan putih. Benar dan salah. Ketika saya berunding dengan Anda berbicara kepada saya dengan kepalan tangan. Ketika saya berbicara dengan Anda tentang tinju, Anda harus berdebat dengan saya. Kenapa? Kamu pikir kamu orang Amerika? Standar ganda sangat alami. Benarkah semua yang murah di dunia akan diambil olehmu sehingga kamu bisa puas? Tapi, apakah ada hal yang begitu baik? Setelah berbicara, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Stephanie Hoffman. Lagi, apa? Menjadi bisu. Tidak bisa bicara lagi. Apakah Anda ingin mengatakan yang sebenarnya atau sumpah palsu? Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Aku tidak akan memaksamu. Bagaimana memilih? Terserah Anda. Stephanie Hoffman hampir mengatupkan giginya. Harvey York, Anda mengintimidasi petugas pengadilan. Itu adalah kejahatan besar. Tamparan. Harvey York melemparkan backhand-nya ke wajah Stephanie Hoffman. Ayo, bicara baik-baik. Pikirkan dengan jernih dan kemudian, kamu tuan muda Hoffman tidak berani berbicara denganku seperti ini. Kamu kentut. Bab 5385. Setengah jam kemudian, Harvey York muncul di gerbang kantor polisi Jinling. Bahkan orang yang memberontak seperti Araceli Hoffman mengetahuinya dengan baik, karena Harvey York mengungkapkan identitasnya sebagai tuan muda Longman. Tidak peduli apa yang dilakukan Harvey York, baik dia maupun pemerintah Jinling tidak dapat terus mempermalukan Harvey York. Terlebih lagi, Harvey York tidak melakukan apa-apa. Dan apa yang disebut sebagai bukti tak terbantahkan sama sekali tidak dapat disangkal. Memenjarakan tuan muda Longman dengan sumpah palsu adalah kejahatan yang sangat serius. Pemilik pintu Longman tidak mudah dibicarakan. Jadi tamparan hari ini, Araceli Hoffman hanya bisa menelannya, kecuali dia benar-benar siap untuk tinggal di sini bersama Harvey York selamanya. Namun bagi Araceli Hoffman, saat itu belum tiba. Sesampainya di luar pintu, sebuah Lamborghini sudah lama terparkir di pinggir jalan. Harvey York berjalan ke kopilot sendirian, dan Alexa Joyner, yang sedang merias wajah di pengemudi utama, menghela nafas pada saat ini dan berkata, "Kamu masih memiliki
kemampuan untuk melakukannya. Aku masih pusing bagaimana cara mengeluarkanmu. Aku tidak menyangka kamu akan keluar sendiri. Tuan Muda York. Setelah mengatakan itu, Alexa Joyner, yang meletakkan lipstiknya, bersandar di depan Harvey York, dan aromanya mengalir ke wajahnya. Dan Yan raut wajah Ran penuh dengan rasa ingin tahu. Yang paling membuat saya penasaran saat ini adalah, Tuan Muda York, rahasia apa yang saya miliki yang tidak diketahui oleh Alexa Joyner? Harvey York mengangkat bahu dan berkata, bukan rahasia. Aku baru saja menamparkan Araceli Hoffman. Lalu dia melepaskanku. Identitas Tuan Muda Longman telah terungkap. Alexa Joyner membuka mulutnya dengan setengah tersenyum. Tuan Muda dari 4 pilar negara H mungkin tidak memiliki status yang sama dengan putra dari 10 keluarga teratas. Tetapi kekuatan sebenarnya di tangannya jelas lebih besar daripada putra-putra dari 10 keluarga teratas. Misalnya, jika Harvey York bersedia, dia dapat dengan mudah memobilisasi semua staf dari 36 cabang dari 8 aula di dalam dan di luar Longman. Ini juga berarti bahwa, jika tidak ada bukti nyata, siapapun yang tidak cocok dengannya tidak akan cocok dengan seluruh Longman, jenis yang tidak pernah mati. Karena itu, sekuat Araceli Hoffman, kali ini dia harus mengakui nasihatnya lagi. Tapi seseorang seperti Araceli Hoffman benar-benar bisa menanggungnya. Sepertinya dia pasti memiliki sesuatu yang lain yang belum dia siapkan. Ketika dia benar-benar siap, saya khawatir itu akan menjadi badai dan hujan lebat. Tuan Muda York, saya khawatir Anda akan lebih berbahaya di masa depan. Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan. Situasi di Jinling telah berkembang ke titik ini. Kita masih harus bersikap sopan kepada Araceli Hoffman. Bagaimanapun, pemerintah sekarang berada di pihak keluarga Hoffman. Mereka ingin benar-benar menginjak-injak Jinling Joyner Sect dan 6 keluarga tersembunyi sampai mati. Terkadang menunjukkan kartu kami dan menunjukkan energi kami juga bisa membuat keluarga Hoffman berpikir 2 kali. Meskipun sangat mungkin bahwa akhirnya akan berakhir tanpa kematian, namun itu masih mampu menjaga keseimbangan di wajahnya. Sekarang, setidaknya ada cukup waktu bagiku untuk menyelesaikan beberapa masalah kecil. Setelah mengatakan ini, Harvey York berkata, jika kamu tidak kembali ke Jifu Hall, kamu akan pergi ke Luo Family Manor sebagai gantinya. Aku akan menemui Devora Oliveira. Devora Oliveira. Alexa Joyner membeku sesaat, lalu mengerutkan kening. Devora Oliveira tidak ada di Luo Family Manor sekarang. Dia pergi ke Hotel Marriott setengah jam yang lalu. Pertemuan Wan Lin diadakan di sana hari ini. Dia sepertinya ingin menandatangani perjanjian kerjasama dengan keluarga Sunan Oliveira atas nama 6 keluarga yang disembunyikan. Harvey York berkata dengan enteng. Perjanjian ini tidak dapat ditandatangani sekarang lewat. Terima kasih sudah menonton cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.